Ramai sangat tag nama aku Subahas. Apa ni Malaysia kena dengan Croatia 11-0. Guys, ini friendly je lah. Kemudian ni bukan pasukan utama yang main. Banyak pelapis kedua, pelapis ketiga saja untuk tiba pengalaman bagaimana bermain dengan pasukan skuad antarabangsa. Jadi yang patut kita bahas ni negara yang lolos ke babak 32 besar. Tengok negara-negara yang lolos. Nampak tu? Jangan cari yang tak ada. Bendera tu tak ada langsung. Apa lagi guys? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Reaksi legenda sepak bola Malaysia Safsali menjadi sorotan besar usai timnas Indonesia U17 sukses menundukkan Honduras dalam laga lanjutan Piala Dunia U17 2025 di Doha, Qatar. Tidak sekadar kemenangan biasa, hasil 2-1 ini mengukir sejarah baru yang belum pernah dimiliki negara manapun di Asia Tenggara dalam ajang ini. Sorotan besar pun mengarah kepada Garuda Muda yang tampil penuh determinasi hingga membuat negara-negara ASEAN heboh. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan lengkap, jangan lupa like dulu videonya, dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan kabar terbaru tentang sepak bola Indonesia. Garuda Muda menggebrak dunia U17. Pertandingan kontra Honduras berlangsung panas sejak menit awal. Di bawah arahan pelatih kepala Nova Arianto, Garuda Muda menampilkan gaya bermain cepat, disiplin, dan berani menekan sejak lini depan. Laga berlangsung ketat, tapi atmosfer optimisme terlihat jelas dari cara anak-anak Indonesia membangun permainan. Gol cepat Indonesia melalui Fadli Alberto di babak pertama membuat stadion heboh. Para supporter di Doha, mulai dari WNI yang tinggal di Qatar hingga para pelajar Indonesia yang datang khusus ke stadion, bergejolak menyanyikan yel-yel Garuda. Honduras sempat menyamakan kedudukan, namun mental Indonesia tetap stabil dan fokus. Gol kemenangan lahir di babak kedua. Kali ini lewat serangan balik cepat, gelandang Indonesia mengirim umpan terobosan dan Fadli Alberto kembali menjadi aktor, melewati dua pemain belakang Honduras sebelum melepaskan tendangan yang tak mampu dibendung kiper mereka. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang mengamankan 3 poin penting. Kemenangan ini menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk melaju ke babak 32 besar, sesuatu yang bahkan belum pernah diraih oleh negara Asia Tenggara sebelumnya. Respon legenda Malaysia. Reaksi publik terus bermunculan, namun komentar paling menjadi perhatian datang dari legenda Malaysia, Safsali. Ia secara terbuka memberikan apresiasi besar terhadap performa Indonesia. Apa yang dilakukan anak-anak Indonesia U17 ini luar biasa. Mereka bermain dengan identitas yang jelas, percaya diri, dan berani menekan lawan. Ini pencapaian yang bahkan belum pernah diraih tim muda ASEAN, termasuk Malaysia. Safsali, TV3 Malaysia. Safsali mengakui bahwa kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah bergerak jauh meninggalkan negara-negara tetangga dalam pembinaan usia muda. Ia menambahkan bahwa Malaysia harus mulai belajar dari Indonesia dalam membentuk mental dan karakter pemain muda. Ini bukan sekadar keberuntungan. Indonesia sudah membangun pondasi pembinaan yang kuat. Mereka bukan lagi tim kejutan, mereka adalah tim masa depan. Komentarnya membuat publik Malaysia terbelalak, sebab selama ini istilah unggul dalam pembinaan usia muda lebih sering disematkan kepada Malaysia dibanding Indonesia. Namun realitas terbaru membalikan narasi tersebut. Kontras, Indonesia menang, Malaysia dibantai. Di tengah kegembiraan Indonesia, kabar menyedihkan datang dari Malaysia. Timnas Malaysia U17 yang menjalani laga uji coba di Eropa dibantai Kroasia dengan skor mencengangkan 0-11. Hasil itu menjadi pembicaraan hangat di forum sepak bola ASEAN. Banyak yang menyebut ironi karena kejadian itu hanya berselang beberapa jam setelah Indonesia mencetak sejarah. Kontras yang begitu tajam membuat publik ASEAN ramai membandingkan perjalanan kedua negara. Para netizen Malaysia ramai membanjiri media sosial dengan komentar pedas. Belajarlah dari Indonesia. Mental kita lemah,
program kita hanya pencitraan. Di X, Facebook, hingga TikTok, warganet Malaysia menyoroti buruknya kualitas pembinaan mereka. Bahkan muncul desakan agar Federasi Sepak Bola Malaysia mendalami strategi pembinaan Indonesia. Media besar di Malaysia seperti Harian Metro dan Berita Harian sampai memuat artikel berjudul "Indonesia menginspirasi Malaysia setelah terpuruk dibantai Kroasia". Dalam laporan itu, salah satu staf FAM yang tak ingin disebutkan namanya mengakui bahwa Indonesia sudah jauh lebih siap secara mental dan teknis. "Kami iri melihat Indonesia bisa mengalahkan tim kuat dari CONCACAF. Kami sangat tertinggal. Perhatian FIFA dan AFC." Kemenangan Indonesia bukan hanya menggetarkan ASEAN, tetapi juga mendapat sorotan besar dari internasional. Akun resmi FIFA World Cup U17 memuji performa Indonesia sebagai kemenangan bersejarah. AFC juga menulis artikel khusus berjudul "Garuda Muda, Semangat Baru ASEAN". Artikel itu menyoroti dua hal krusial: karakter permainan Indonesia yang disiplin, energi supporter yang luar biasa. AFC menyebut Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mentransformasi program pembinaan usia muda menjadi kekuatan nyata di kompetisi internasional. Nama Indonesia trending di ASEAN. Sesaat setelah kemenangan, tag terkait Indonesia seperti #Garuda Muda, #Indonesia U17, #Bangga ASEAN menduduki trending di 5 negara ASEAN. Media Vietnam, The Tao Du Football menulis, "Indonesia pecahkan batasan, ASEAN kini punya harapan." Media Thailand, Siam Sport menyebut kemenangan ini menandai lahirnya kekuatan baru ASEAN. Tak hanya itu, legenda Asia seperti Kiatisuk Senamuang dan Bambang Pamungkas turut memberikan ucapan selamat. Di Bangkok, sekelompok mahasiswa ASEAN Studies di Universitas Chulalongkorn bahkan membuat mural besar bergambar Garuda dengan tulisan "From ASEAN to the World". Mural tersebut viral dan menjadi simbol kebanggaan ASEAN terhadap Indonesia. Pujian untuk Nova Arianto. Safsali juga memberikan sorotan khusus kepada pelatih Indonesia. Nova itu tenang, fokus pada pembentukan karakter pemain. Identitas permainan Indonesia terlihat konsisten sejak fase kualifikasi. Ia membandingkan bahwa Malaysia tidak memiliki struktur pembinaan mental seperti Nova lakukan di Indonesia. Nova sendiri tampak menahan haru seusai pertandingan. "Anak-anak bermain bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk bendera di dada." Ucapan itu menyentuh publik. Banyak yang menyebut bahwa mentalitas juara Indonesia terbangun karena kecintaan pada bangsa dan dukungan besar rakyat Indonesia. ASEAN pun bangga. Warga Filipina dan Brunei ramai mengucapkan selamat melalui media sosial. Banyak dari mereka mengatakan bahwa kemenangan Indonesia menjadi kemenangan semua negara ASEAN. Bahkan beberapa fans Vietnam mengunggah foto pemain Indonesia dengan caption, "Sama-sama ASEAN, tapi levelnya beda." Hal itu menunjukkan pengakuan bahwa sepak bola Indonesia kini benar-benar berada di kelas yang berbeda. Malaysia disarankan belajar dari Indonesia. Di akhir wawancara, Safsali memberikan nasihat bahwa Malaysia seharusnya tidak malu untuk belajar dari Indonesia. "Kita di Malaysia harus rendah hati. Indonesia sudah membangun sistem pembinaan yang rapi." Ia menekankan bahwa keberhasilan Indonesia bukanlah hasil instan, tetapi melalui proses panjang, kerja keras, dan konsisten. Kesimpulan, kemenangan Indonesia atas Honduras bukan hanya tentang 3 poin. Ini adalah tonggak sejarah baru, babak baru sepak bola Asia Tenggara, bukti nyata hasil pembinaan, kebangkitan Garuda Muda. Sementara Malaysia mengalami periode kelam setelah kalah telak dari Kroasia, Indonesia justru menanjak menuju panggung dunia. Reaksi Safsali hanyalah salah satu dari banyak pengakuan bahwa Indonesia kini berada di jalur yang tepat dalam pengembangan sepak bola usia muda. Dunia menatap, ASEAN mendukung, Garuda bersiap terbang lebih tinggi. Play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.